Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah. Wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Jumat tanggal 1 bulan Jumada Ats-Tsaniyah tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibnu Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali At-Tamimi, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-imam rahimahullah, babun ma jaa'a fi taghlid fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab dalil-dalil yang menjelaskan peringatan keras bagi siapa yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh. Fa kaifa idza 'abadahu, lalu bagaimana jika dia menyembah orang saleh tersebut. Bab peringatan keras, ancaman yang tegas bagi siapa yang beribadah kepada Allah di kuburannya orang saleh. Bagaimana jika dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Bab ini adalah bab yang agung yang menjelaskan bahwasannya kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan
bukan tempat i'tikaf, bukan tempat membaca Al-Quran, bukan tempat untuk berzikir secara jamaah, bukan pula tempat untuk istighatsah, dan bukanlah tempat membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang disyariatkan di kuburan hanyalah mendoakan mayit, kemudian mengingat apa? Kematian, mengingat akhirat, kemudian setelah itu pergi pulang. Demikian petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di kuburan beliau mengingatkan tentang kematian, mengingatkan tentang siksa kubur, supaya kita ingat kematian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul kubur tudzakirukumul akhirah." Ziarailah kuburan, berziarahlah ke kuburan, karena menziarahi kuburan mengingatkan kalian akhirat, atau di dalam riwayat yang lain mengingatkan kalian akan kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dahulu melarang kalian untuk ziarah kubur. Fazuruha, sekarang ziarailah kuburan, berziarahlah ke kuburan. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena menziarahi kuburan mengingatkan kalian kepada kematian. Maka menziarahi kubur untuk mengingat kematian, untuk mengingat akhirat, untuk apa? Mendoakan apa? Mayit. Jangan ada anggapan bahwasannya berdoa di kuburan orang yang soleh adalah tempat yang mustajabah. Jangan ada anggapan bahwasannya berdoa di tempat orang yang soleh, di kuburnya orang yang soleh, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ali Zainal Abidin adalah cucu atau cicitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Jadi Ali Zainal Abidin, imam besar kaum muslimin. Ali melihat orang yang berdoa dengan khusyuk di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan kuburannya orang yang soleh, tetapi kuburannya Nabi. Seorang Nabi adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang dengan khusyuk berdoa di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali menegurnya, "Wahai fulan, ala uhadditsuka haditsan sami'tuhu min abi, sami'ahu min jaddi, sami'ahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Wahai fulan, maukah aku nasihati engkau? Maukah engkau aku nasihati dengan hadis yang aku dengarkan dari ayahku? Itu siapa tadi? Husain. Dari kakekku, dari Ali ibnu Abi Talib. Ini hadis yang agung, hadis Ahlul Bait dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La taj'alu qabri 'aidan." La taj'alu qabri 'aidan wa la taj'alu buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni
haitsu kuntum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kuburanku dijadikan tempat yang selalu didatangi berulang-ulang. Didatangi di waktu-waktu tertentu dikhususkan. Ini kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kuburan yang lain. Janganlah kalian menjadikan kuburanku aidan, tempat yang selalu didatangi terus-menerus, apalagi ditentukan waktu-waktu khusus yang dianggap waktu tersebut adalah waktu yang istimewa, seperti menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri atau menjelang Idul Adha atau waktu-waktu yang lain. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat-tempat yang selalu didatangi terus-menerus, yang dianggap istimewanya beribadah di tempat tersebut. Wala taj'al buyutakum qubura. Janganlah jadikan rumah kalian seperti apa? Kuburan. Wa sallu alayya. Bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Perhatikan hadis ini, perhatikan kisah ini. Ali ibnu Al-Husain mengingkari orang yang berdoa menganggap bahwasannya doa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang mustajabah. Demikian. Jadi kita menziarahi kuburan untuk mengingat kematian, untuk mendoakan mayit, untuk mengingat akhirat, bukan menganggap bahwasannya doa di kuburan orang-orang yang soleh itu adalah tempat yang dikabulkan. Jangan menganggap pula membaca Al-Quran di kuburannya orang yang soleh pahalanya lebih besar daripada membaca Al-Quran di masjid. Jangan pula menganggap bahwasannya iktikaf di kuburannya orang yang saleh mendapatkan fadilah keutamaan Lailatul Qadar. Ini hulu, ini melampaui batas, dan ini adalah pembuka pintu apa? Kesyirikan. Maka bab ini adalah bab yang agung, peringatan keras, ancaman yang tegas bagi siapa yang beribadah kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, tetapi di kuburan orang yang soleh. Lalu bagaimana kalau dia beribadah kepada orang soleh tersebut? Nah, ini menunjukkan faedah bahwasannya beribadah kepada Allah di kuburan orang yang soleh lama-lama menyeret seseorang untuk beribadah kepada orang soleh tersebut. Beribadah kepada Allah di kuburannya orang yang soleh, ini awalnya lama kelamaan menjadikan seseorang, terutama apabila ilmu dilupakan, maka orang tersebut akan menyembah orang yang soleh, atau generasi berikutnya akan menyembah orang-orang yang soleh. Wa fi sahih an Aisyah anna Salamah dzakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min aswar. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gereja. Apa nama gereja tersebut? Nama gerejanya adalah Gereja Maria. Nama gerejanya adalah Gereja Maria yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah, yaitu di Sudan atau di Ethiopia. Wa ma fiha min aswar. Di dalam gereja tersebut terdapat banyak gambar-gambar
orang-orang yang soleh. Gambarnya Bunda Maryam, gambarnya ini, gambarnya itu. Demikian orang-orang Nasrani. Gerejanya dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan gambar-gambar. Maka Ummu Salamah menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka adalah kaum yang apabila meninggal orang yang soleh atau meninggal hamba yang soleh, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Di atas kuburan orang soleh tersebut dibangun masjid, atau orang soleh tersebut dikuburkan di dalam apa? Di dalam masjid. Wasawwaru fihi tilka suwar. Kemudian masjidnya digambar dengan gambar orang-orang soleh tersebut. Banyak dipenuhi dengan gambar-gambar. Tujuan awalnya untuk mengenang jasa orang soleh tersebut, untuk mengenang perjuangannya, untuk mengenang ibadahnya, supaya ingat orang soleh tersebut, sehingga semakin semangat beribadah kepada Allah. Maka lihatlah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa mereka makhluk yang paling buruk? Kenapa mereka makhluk yang paling tercela di antara manusia, yang paling buruk di sisi Allah? Kenapa? Karena mereka pembuka pintu apa? Kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar, sehingga siapa yang membuka pintu kesyirikan, maka merekalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahaula'i jama'u bainal fitnataini, fitnatil qubur wa fitnatit tamathil. Mereka mengumpulkan dua fitnah. Yang pertama fitnah kuburan, yang kedua fitnah tamathil. Yang pertama adalah fitnah kuburan, yaitu melampaui batas, mengagungkan kuburan orang yang soleh sampai dibangun masjid di atasnya, atau sampai orang soleh tersebut dikuburkan di dalam masjid. Ini adalah fitnah kubur, atau mereka banyak terlalu melampaui batas di kuburannya orang-orang yang soleh. Dan mereka juga terjerumus di dalam fitnah gambar, yaitu orang soleh yang meninggal dunia digambar, kemudian gambar-gambarnya diletakkan di dalam masjid. Maka mereka adalah orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis berikutnya, walahuma anha qalat, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit parah, yang sakitnya mengantarkan kepada kematian, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafaha.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditutupi kain di atas wajahnya. Jadi karena sakitnya sangat parah, beliau pingsan, sehingga ditutupi kain di atas wajahnya. Kemudian apabila beliau sadar, kasyafaha, apabila beliau sadar dari pingsannya, kemudian dibuka kain tersebut, faqala wa huwa kadzalik, beliau berkata dalam keadaan tersebut, dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi menjadi masjid. Perhatikanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakit parah, mau ngomong ini malas karena sakit. Akan tetapi saking pentingnya wasiat ini, saking pentingnya, saking agungnya nasihat ini, maka dalam keadaan sakaratul maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti para sahabatnya, mewanti-wanti umatnya, wahai umatku, Allah telah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa ya Rasulullah? Maka dijawab, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid. Menjadikan kuburan para nabi menjadi masjid ada beberapa makna. Yang pertama, beribadah kepada Allah di kuburan tersebut. Beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, menganggap doa di kuburan seperti doa di masjid, atau bahkan lebih dikabulkan daripada di masjid. Atau lagi iktikaf di kuburan, atau sholat di kuburan, sholat malam, sholat duha di kuburan, tawaf di kuburan. Ini adalah perbuatan yang tercela, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin di antara manusia, di antara mereka saking hulunya, saking melampaui batasnya kepada kuburan orang soleh, sehingga pernah ditanyakan kepada imam mereka, wahai syekh, wahai imam, kami tawaf di Ka'bah lupa 3 putaran. Apa yang kami lakukan wahai imam? Maka imamnya menjawab, tawaflah, lanjutkan di kuburannya Syekh Badawi. Padahal Badawi ini adalah orang yang fasik. Padahal Badawi, kuburan yang ada di Mesir, adalah orang Syiah Rafidhah. Dan kuburannya Badawi adalah kuburan yang terbesar yang diziarahi oleh manusia. Maka syekhnya menjawab, tawaflah 3 putaran di kuburannya Badawi. Kenapa? Karena tawaf di kuburan Badawi seperti tawaf di Ka'bah. Seperti itu. Dan ini pun ada di Indonesia, jangan dianggap tidak ada. Masyarakat saking inginnya haji, saking inginnya umrah, mereka tidak bisa. Karena apa? Tidak punya uang atau belum mampu. Namun dai-dai yang menyesatkan umat, dai-dai yang menyesatkan umat mengajak pada masyarakat, ayo masyarakat menziarahi kuburannya para wali. Karena apa? Karena menziarahi kuburannya para wali seperti tawaf, seperti haji, seperti umrah. Sehingga ada yang bercerita ketika ngengkel di Batu Ampar. Mana Batu Ampar itu? Hah? Masya Allah. Ngengkel pokoknya, naik itu
Maka Pak Yainya berkata, seperti ini tawaf itu susah. Maka orang yang tadi badannya gemuk cerita, ngengkel tak lakoni, kepingin tawaf, kepingin pahala tawaf, kepingin pahala haji, kepingin pahala apa? Umrah. Ini nyata ini, bukan tidak nyata ini. Ini nyata sekali. Jadi mereka di antara masyarakat banyak yang tidak paham karena keluguan mereka, karena kepolosan mereka, dan karena seruan dai-dai yang dianggap keramat. Apalagi dai-nya masya Allah pegangannya kelihatannya khusyuk sekali, bisa menangkap jin. Tidak tahu jin apa yang ditangkap itu. Menganggap bahwasanya ucapannya keramat. Lalu dikatakan sabar ini seperti tawaf. Jadi orang tadi sebenarnya wis ngos-ngosan, wis gemuk kemudian naik ke tempat yang tinggi. Lalu dia berkata, wis pegel-pegel terabasai, kepingin pahala tawaf, kepingin pahala sa'i Safa Marwah, kepingin pahala haji dan umrah, diganti ngengkel ke kuburannya para wali. Ini hulu, ini melampaui batas. Jelas ya? Maka menjadikan kuburan sebagai masjid, makna yang pertama adalah beribadah. Menganggap ibadah di tempat tersebut adalah ibadah yang agung, seperti sholat, berdoa, membaca Al-Quran, iktikaf dan yang lainnya. Adapun kalau kita ziarah kubur, ingat kematian, kita ziarah kubur, mendoakan mayit, ini ziarah kubur yang disyariat, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makna yang kedua, menjadikan kuburan menjadi masjid. Makna yang kedua, binaul masajid alal qabr, membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan. Jadi cari kuburan dulu. Wah, ini ada kuburan baru dibangun masjid. Jangan seperti itu. Jangan dianggap seperti itu. Jangan dianggap membangun kuburan di atas masjid ini adalah perbuatan yang mulia. Enggak. Ini loh perbuatan yang didoakan laknat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadisnya di Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana mereka para mubalik tidak menyampaikan hadis-hadis semacam ini kepada umat? Ini pertanggungjawabannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga, yaitu mengkuburkan orang-orang yang saleh di dalam masjid. Jadi ketiga-tiganya dari makna tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya. Ini bukan perkara yang kecil, akan tetapi perkara yang besar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, yuhaddiru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya, mengingatkan para sahabatnya, jangan sampai menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walaula dzalik, kalau bukan karena itu, ubriza qabruhu, maka kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dikuburkan di tempat terbuka. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadha masjidan, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kalau kuburannya ini terbuka, di tempat terbuka, akan dijadikan masjid oleh umat Islam. Maka sekarang kuburannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertutup, dan ini adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikabulkan oleh Allah. Beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku menjadi patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah kuburan orang-orang yang soleh. Masyarakat datang ngambil apa itu? Tanahnya, dianggap ini keramat. Mengusap maisannya, mengusap apa kijingnya, diusapkan. Ini nyata ini. Semua orang tahu.
atau banyak orang tahu bahwasanya masyarakat terlalu melampaui batas kepada kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yaitu kuburan-kuburannya orang yang saleh. Wali Muslim an Jundub ibni Abdillah, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub ibnu Abdillah, qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Jundub berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau bersabda. Perhatikan kesungguhan para sahabat. Jadi mereka mendengarkan hadis ini. Hari apa? Kita hitung. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalnya hari apa ini? Hari Senin. Berarti kapan kira-kira mendengarnya hadis ini? Ahad, mundur ya. Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Mendengarnya hari Kamis. Jadi Senin, Ahad, Sabtu, Jumat, Kamis. Dihitung, saya mendengarnya hadis ini. Dicatat, dihafalkan oleh Jundub ibnu Abdillah. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Apa sabdanya? Qala inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki kekasih di antara kalian yang aku cintai dengan cinta yang tidak terbatas. Aku berlepas diri kepada Allah dari mencintai orang dengan cinta yang sempurna, dengan cinta yang melampaui batas, dengan cinta yang tidak terhingga. Kenapa? Karena khullah itu adalah a'la darajatil mahabbah. Khullah itu adalah kecintaan yang paling tertinggi, yang paling sempurna. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku mencintai kalian, tapi aku mencintai kalian dengan cinta yang sewajarnya. Tidak boleh melampaui batas. Aku memuji kalian, tapi dengan pujian yang pada tempatnya, bukan dengan pujian yang melampaui batas. Maka di sini beliau menjelaskan, aku berlepas diri kepada Allah dari memiliki kekasih di antara kalian yang aku cintai dengan cinta yang tidak terhingga, dengan kecintaan yang sempurna, yang mutlak. Ini aku berlepas diri. Fa innallaha qad ittakhadani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan aku sebagai khalilnya, yaitu kekasih yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam kekasih yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sekiranya aku menjadikan umatku khalil, yang aku cintai dengan kecintaan yang tidak terhingga, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasihku yang aku cintai dengan kecintaan yang sempurna. Akan tetapi ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencintai siapapun juga dari manusia, dari sahabatnya, dengan kecintaan yang melampaui batas. Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Abu Bakar dan para sahabat dengan cinta yang pada tempatnya, tidak boleh berlebihan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid." Ingatlah, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian, terutama Yahudi dan Nasrani,
mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi dijadikan menjadi masjid. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dalik. Sesungguhnya aku melarang kalian dari perbuatan itu. Demikian, hadis ini adalah hadis yang agung yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir hayatnya. Ini menunjukkan pentingnya perkara ini. Pentingnya perkara masjid dijadikan kuburan atau kuburan dijadikan apa? Masjid. Maka kalau kita sholat harus kita waspada. Jangan sembarangan. Terutama kalau kita tahu ternyata di tempat tersebut atau di masjid tersebut ada kuburannya. Maka sholat di masjid yang ada kuburannya tidak sah. Kenapa? Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La tusallu ilal kubur." Janganlah salat menghadap apa? Menghadap kuburan. Maka kalau kita tahu di masjid ini ada kuburannya atau di masjid tersebut ada kuburannya, jangan salat di masjid tersebut, karena para ulama menjelaskan siapa yang tahu, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak tahu, benar-benar tidak tahu, maka insya Allah salatnya apa? Salatnya sah. Wa qad naha anhu fi akhiri hayatihi, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaq man fa'alahu. Penulis berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan masjid sebagai kuburan di akhir hayatnya. Dilarang. Kemudian beliau melaknat pelakunya. Padahal ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakaratul maut. Was-salatu indaha min dalik wa illam yubna masjid. Salat di kuburan termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun belum dibangun masjid di atasnya. Wa huwa makna qauliha. Ini adalah makna ucapannya Aisyah, khasyiya an yuttakhadha masjidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir kuburannya para nabi atau kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan masjid. Fa inna sahabata lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidah. Para sahabat tidak membangun masjid di sekitar kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in qusidat salatu fihi faqad uttukhida masjidan. Dan semua tempat yang seseorang mendatangi untuk salat, maka dia telah menjadikannya sebagai masjid. Bal kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Bahkan semua tempat yang dijadikan tempat untuk salat maka dinamakan apa? Masjid. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Tanah atau permukaan bumi seluruhnya dijadikan masjid untukku. Jadi semua permukaan tanah dijadikan masjid untukku. Artinya dibolehkan sholat di tempat tersebut, wa tahura, dan dijadikan suci. Wali Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bisanadin jayyid an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min syirarin nas man tudrikhumus sa'ah wa hum ahya walladzina yattakhiduna al-qubur masajid. Di antara manusia yang paling buruk, di antara manusia yang paling buruk di sisi Allah, yaitu mereka yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup. Menjumpai hari kiamat dalam keadaan hidup. Ditiup, menjumpai matahari terbenam, terbit dari mana? Dari barat. Atau mendengar
ditiupkannya sangkakala sehingga hancur alam semesta ini. Mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena ketika itu tidak ada lagi orang yang beriman. Yang tersisa hanyalah orang-orang kafir. Itu hari-hari terakhir dari hari-hari dunia. Tersisa orang-orang yang paling buruk di sisi Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, walladzina yattakhidunal qubura masajid. Di antara orang yang paling buruk di sisi Allah, mereka yang menjadikan kuburan menjadi masjid. Hadis riwayat Imam Ahmad dan diriwayatkan oleh Imam Abu Hatim di dalam sahihnya. Ini menunjukkan menjadikan kuburan menjadi masjid adalah perkara yang besar. Karena mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Kenapa? Karena mereka lah pembuka pintu-pintu kesyirikan. Jadi pintu kesyirikan terbuka apabila kuburan-kuburan orang yang soleh, kuburan-kuburan para nabi dijadikan sebagai masjid. Kemudian penulis rahimahullah berkata di dalam bab ini fihi masail. Al-ula ma dzakara ar-rasul fi man bana masjidan yu'badullahu fihi 'inda qabli rajulin salih walau sahhat niyatul fa'il. Yang pertama dari bab ini keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang membangun masjid yang masjidnya digunakan beribadah kepada Allah di kuburannya orang yang soleh. Walaupun niat orang yang membangun tadi benar, bagus, tidak niat menyembah orang yang soleh tersebut. Niatnya ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah. Niat ibadahnya kepada Allah. Mereka pun dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah. Lalu bagaimana kalau orang yang sudah niatnya mengagungkan kuburan ini, meminta kepada kuburan, memohon kepada orang yang soleh yang ada di kuburan, meyakini orang yang soleh tersebut bisa mengabulkan cita-citanya, permintaannya, malah lebih parah lagi. Yang kedua, an-nahi anit tamathil wa ghiladul amri fiha. Larangan menggambar, larangan gambar-gambar, terutama gambarnya orang-orang yang soleh, yang awalnya niatnya untuk dikenang, untuk dicontoh perjuangannya, supaya lebih semangat beribadah kepada Allah. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan waghiladul amri fidalik, dan dilarang dengan keras tentang masalah gambar, gambar kenangan, gambar untuk mengingat jasa, gambar untuk supaya semangat ketika melihat orang-orang yang soleh. Al-ibratu fi mubalaghatihi sallallahu alaihi wasallam kaifa bayyana lahum hada awalan thumma qabla mautihi bi khamsin qala ma qala thumma lamma kana fi siyaq lam yaktafi bima taqaddam. Mengambil pelajaran kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gencarnya, begitu terus menerus menyampaikan perkara ini, mubalaghah. Beliau sangat berlebihan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlebihan menerangkan tentang masalah ini. Kemudian dijelaskan, pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan perkara ini ketika beliau masih sehat. Kemudian sebelum meninggal dunia 5 hari dijelaskan lagi, yaitu bahayanya menjadikan kuburan sebagai apa? Masjid. Dan hadisnya itu banyak sekali kalau kita membacanya, kalau kita mengumpulkannya. Dan diriwayatkan oleh beberapa sahabat, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Diriwayatkan Aisyah, Ummu Salamah, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, Jundub bin Abdillah, dan yang lainnya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
menyampaikan secara berlebihan tentang masalah ini. Ini menunjukkan saking pentingnya, saking agungnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak cukup dengan menyampaikan hadis berulang-ulang tentang masalah ini, tetapi sebelum meninggal dunia 5 hari beliau menyampaikan lagi. Kemudian dalam keadaan sakaratul maut, beliau menyampaikan lagi. Bahkan beliau tidak mencukupkan keterangan-keterangan yang lalu. Dalam keadaan sakaratul maut, beliau menyampaikan lagi. Ini menunjukkan saking pentingnya. Maka kenapa kita tidak bisa mengambil pelajaran dari perkara ini? Jangan dianggap remeh. Siapa yang meremehkan perkara ini berarti tanda lemah tauhidnya. Yang berikutnya, nahyuhu an fi'lihi 'inda qabrihi qabla an yujadal qabr. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan itu di kuburannya. Padahal belum ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan faedah bahwasannya perbuatan tersebut sangat diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dilakukan di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dibolehkan beribadah kepada Allah, menganggap lebih diterima, lebih mulia di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di kuburan apa? Yang lainnya. Annahu min sunanil yahudi wan nasara fi kuburi anbiya'ihim. Itu adalah tata caranya perbuatan tersebut, yaitu menganggap ibadah di kuburannya para wali, di kuburannya para nabi lebih mulia. Itu adalah jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani di kuburan-kuburan para nabi mereka. Sedangkan kita dilarang menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kemudian yang berikutnya, la'nuhu iyahum ala dalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa yang melakukannya. Anna muradahu sallallahu alaihi wasallam tahdiruhu iyana an qabrihi. Yang dimaksud dari laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau mengingatkan kita jangan sampai seperti orang Yahudi terhadap kuburannya para nabi, lalu kita melampaui batas kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan, melaknat supaya kita tidak melampaui batas kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-illatu fi adami ibrazi qabrihi. Al-illah yaitu alasan kenapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditempatkan di tempat yang terbuka, di tempat umum. Apa alasannya Bang Jainuri? Agar tidak dijadikan masjid. Iya, agar tidak dijadikan apa? Sebagai masjid. Agar para sahabat tidak melampaui batas, agar umat Islam tidak melampaui batas di kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kesembilan, fi makna ittikhadhiha masjidah. Keterangan tentang arti menjadikan kuburan sebagai masjid ada 3. Apa tadi? Yang pertama, silakan Pak Fatoni. Nah, yang tadi lapor ini. Hai apa? Makna menjadikan kuburan sebagai masjid apa artinya? Ada 3. Apa artinya menjadikan kuburan sebagai masjid? Bang Darajat silahkan. Yang pertama beribadah di kuburan, yang kedua membangun masjid di atas kuburan, yang ketiga menguburkan orang saleh di dalam masjid. Ya jelas ya Pak Fatoni. Beribadah di kuburan, iktikaf di kuburan, oleh atau gak oleh? Iya. Iktikaf di kuburan, salat di kuburan, membaca Al-Quran di kuburan, ini tidak boleh. Atau menganggap doa di kuburan lebih dikabulkan doa, ini tidak boleh. Kemudian membangun masjid di atas kuburan juga tidak boleh. Atau mengkuburkan orang yang soleh di dalam apa? Masjid. Yang ke-10, annahu qarana baina man ittakhadaha masjidan
wa baina man taqumu alaihimus saah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dengan orang-orang yang menjumpai hari kiamat. Kenapa? Fadzakara dzalika adz-dzari'ata ila syirk qabla wuqu'ihi ma'a khatimatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan supaya menutup pintu kesyirikan sebelum terjadinya. Jelas ya? Maka mereka adalah manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzikruhu fi khutbatihi qabla mautihi bi khams raddun ala ta'ifatain allataini huma asyarru ahli bidah bal akhrajahum ba'du ahli ilm min athintaini wa sab'ina firqah wa humur rafidah wal jahmiyah wa bisababi rafidah hadatha syirku wa ibadatul qubur wa hum awwalu man bana 'alaihal masajid. Yang ke-11, bantahan kepada kelompok rafidah dan pada kelompok Jahmiyah, dan mereka adalah ahlu bid'ah yang paling buruk, terutama Rafidah. Karena Syiah Rafidah terjadi kesyirikan, karena Syiah Rafidah terjadi ibadah di kuburan, dan mereka lah orang Syiah Rafidah yang pertama kali membangun masjid di atas kuburan, terutama lagi kuburan Badawi yang ada di Mesir. Kuburan yang paling padat penziarahnya, yang paling padat penziarahnya yang ada di Mesir, itu adalah kuburannya orang yang Syiah. Namun sekarang semua orang datang ke kuburan tersebut, mereka tidak paham. Maka hadis ini bantahan kepada kelompok Syiah Rafidah dan kelompok Jahmiyah. Ma buliya bihi min syiddatin naza', ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah min syiddatin naza', dengan sakaratul maut yang berat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau berkata, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian ada sekarat, ada naza'. Yang demikian itu para ulama menjelaskan supaya Allah mengangkat, menambah derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisinya. Ma ukrima bihi minal khullah. Yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah sebagai kekasih yang paling dicintainya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Khalilullah. At-tasyrih bi annaha a'la minal mahabbah. Keterangan yang jelas bahwasannya khullah lebih tinggi derajatnya daripada mahabbah. Jadi kalau pertanyaan, Habibullah lebih mulia atau Khalilullah? Khalilullah lebih mulia daripada Habibullah. Kemudian maka dengan demikian sebagian pernyataan para ulama yang mengatakan Musa kalimullah, Ibrahim khalilullah, wa Muhammadun habibullah. Ini pernyataan yang keliru. Musa kalimullah benar, Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Khalilullah. Jangan habibullah dibeda-bedakan, berarti rendah. Habib kalah dengan apa? Lebih rendah derajatnya dibandingkan Khalil. Maka ini adalah ucapan yang keliru. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, wa Ibrahim khalilullah, wa Muhammadun habibullah. Ini adalah pernyataan yang keliru. Yang benar adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Yang berikutnya, at-tasrih bi anna siddiqa afdalus sahabah. Keterangan bahwasanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat yang paling mulia. Sahabat yang paling mulia di antara para sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Fihi al-isyaratu ila khilafatihi. Dari bab ini terdapat pelajaran keterangan isyarat tentang khilafahnya Abu Bakar As-Siddiq
beliau adalah seorang khalifah atas wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.